Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren cadas. Jadi walaupun di depan saya ada profesor ya, tetapi profesor ini profesor yang bersemangat untuk mengubah peradaban. Jadi Profesor Tono Saksono ya kan. Terima kasih. Tipikal namanya sebenarnya kayak Sunda, tapi karena OO ya pasti kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prof ini datang ke sini dengan Ustadz Dewa. Biar saya bilang itu ada Ustadz Dewa sana. Jadi gambarnya tadi agak salah nih kayaknya, Reski ya. Gambarnya udah diperbaikin, Reski ya. Oke, sudah dibuat Profesor Tony Saksono, tiba-tiba gambarnya aneh-aneh ya. Nah mudah-mudahan Sobat Era masih berkenan mau nonton ini, Prof ya. Karena yang akan disampaikan Prof Tono Saksono ya, Tono Saksono ini biasa Nono ini calon presiden bisa kan? Gitu. Masih bisa jadi calon presiden. Itu adalah soal yang terkait dengan waktu sholat. Jadi beliau punya kabar yang menggemparkan bagi saya tadi. Ustadz Dewa telepon saya, katanya dia sudah mengadakan semacam research, penelitian. Nanti kita akan tanya ya. Dan dengan data yang banyak sudah disebarkan ke seluruh dunia juga. Ada tulisannya dalam bahasa Inggris yang tersebar di seluruh dunia. Baik. Temuannya adalah sholat subuh kita itu terlalu cepat katanya. Terlalu cepat, sekitar katanya 20 menit. Nanti kita akan lihat. Kemudian sholat, sebetulnya hampir 30 menit. Oh, hampir 30 menit. Sholat Isya kita itu terlambat 20 menit juga. Ya. Dan ini agak fatal kalau memang benar ya. Nanti kita akan lihat. Karena berarti kita bisa saja sholat maghrib ketika sudah Isya. Dampaknya begitu. Betul. Prof, walaupun ini malam, saya paham bahwa barangkali sebagian Sobat RH sudah tidur dan kita tahu ini malam Senin dan sebentar lagi Senin dini hari. Tapi saya yakin masih ada yang akan nonton soal seperti ini karena ini hal yang luar biasa dan bisa mengubah jalannya sejarah. Silakan Prof. Kok tiba-tiba Prof Tono punya Prof Tono ya? Betul ya, nggak apa-apa. Tono juga. Prof Saksono, Pak Tono juga nggak apa-apa. Prof Tono punya keyakinan seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin ada data-data sedikit ya. Jadi biar Sobat Era sekalian juga paham siapa Prof Tono. Jadi Prof Tono ini S1-nya di Teknik Geodesi UGM. Teknik Geodesi UGM dan menjadi dosen di sana. Betul. Sampai tahun 1994. Betul. Karena sulit profesor, akhirnya pindah sampai sekarang di UHAMKA. Tapi sebelumnya melanglang buana. Iya, itulah di industrial bukan relation ya, industrial apa ya? Related inilah. Iya, related dengan remote sensing dan lain sebagainya. Betul, ya. Kemudian selama berapa tahun mengajar di 7 tahun di Malaysia. 7 tahun di Malaysia sebagai guru besar di sana. Iya. Sebagai guru besar di Malaysia. Remote sensing keahliannya, yaitu penginderaan jarak jauh ya. Betul. Remote sensing. Ya. Kemudian S2-nya dari mana, Prof? Saya dari Ohio State University. Jadi Ohio State University itu kalau politik itu orang tahu Bill Liddell atau William Liddell. Tapi di sini banyak orang yang dari Ohio State University. Kalau tidak salah ya seperti Salim Said, Rizal Malarangang gitu. Ya. Anies Baswedan kalau nggak salah dari Ohio juga ya. Jadi banyak, tapi biasanya Ohio lebih dikenal bagi bagi mahasiswa Indonesia itu di bidang politiknya. Ohio State University karena ada Indonesianis yang namanya Bill Liddell atau William Liddell. S3-nya Prof di University College London. Jadi University College London itu bagian dari University of London ya. Jadi University of London. Kalau orang lebih terkenalnya itu LSE ya, London School of Economics ya. Di mana mantan Menteri Luar Negeri Juwono Sudarsono itu tamatan LSE ini ya, London School of Economics. Tapi itu bagian dari University of London. Ya. Ya. London bukan apa? Jadi, Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung ya, bukan UCLA, University Cedak Lenteng Agung.
Prof, silakan Prof, sebebas mungkin untuk menyatakan hal yang menurut saya menggemparkan, bahwa sholat subuh kita terlalu cepat 20 menit, bahkan 30 menit. Sholat isya kita terlambat 30 menit. Sekitar 20 menitan. 20 menitan, dan itu bisa saja kita sholat isya sholat maghrib ketika sudah isya masuk. Silakan, Bro. Ya, jadi saya setelah kontrak saya habis di Malaysia, saya kemudian ini remote sensing itu citra satelit. Iya, citra satelit. Bukan penginderaan jarak jauh. Ya sama lah, sama ya. Penginderaan jarak jauh. Jadi Pak Ardi, Robi, Habibi sama citra satelit sama penginderaan jarak jauh. Oke, silakan. Ya. Nah, setelah saya selesai kontrak dari Malaysia, saya kemudian bergabung dengan UHAMKA di Jakarta ini. Nah, saya melakukan penelitian ini sejak 2017-an lah kira-kira. 2017. Ya, 2017. 4 tahun ya. Jadi 4 tahun. Iya. 2017, 2018 kami terbitkan buku dalam bahasa Indonesia. Cuman memang menurut saya kok tanggapan dari dalam negeri quote unquote itu agak kurang inilah. Judulnya apa? Evaluasi awal waktu subuh dan isya kalau nggak salah ya. Pasti nggak menarik bukunya, karena coba kalau misalnya subuh bergairah. Oke, silakan. Jadi saya kemudian karena dengan seperti itu kemudian saya switch. Mental saya switch bahwa saya harus menampilkan data global. Dan konsumsinya harus internasional. Saya bilang saya tidak mau lagi pemain lokal lah, kira-kira gitulah. Maka selama tahun 2021 ini saja kami sudah menerbitkan 4 buah buku. 4 buah buku, total halamannya sekitar 1.700 halaman. 1.700. Bahasa Inggris. Kami itu dengan tim atau Prof sendiri? Ya, ada tim lah. Saya memimpin sebuah. Tapi byline-nya tim ya? Penulisnya saya sendiri, pribadi. Meskipun ada co-author ya. Jadi total 4 buku itu kira-kira 1.700 halaman bahasa Inggris, dan sekarang ada di Amazon.com. Dan data yang kami ambil itu adalah seluruh dunia. Kalau sampai sekarang ini total datanya itu mungkin udah ribuan. Seluruh dunia itu berapa negara? Kalau jumlah negara ya barangkali sekitar 70-an saja barangkali, atau 60-70-an lah. Tapi ini tempat-tempat ya? Oh ya, tapi dalam satu negara kan ada 6 tempat. Gitulah. Misalnya negara mana yang paling banyak? Eropa ada 14 negara. Ya, tempatnya berapa misalnya? Di satu negara tuh mungkin ada 2-3 tempat gitu. Jadi total ribuan, karena data diambil hari ini, besok diambil lagi gitu. Itu karena itu rupanya sifat. Data apa yang diambil? Data namanya data fajar, namanya twilight fajar. Twilight itu twilight itu kalau dalam bahasa Indonesia fajar lah. Jadi intinya adalah sekarang ini tersedia web camera yang beroperasi 24/7. Kita bisa akses anytime. Dan itu biasanya ditempatkan di resort-resort. Karena itu adalah sebetulnya keperluan utamanya adalah untuk promosi tourism industri. Jadi dia 24 jam. 24 jam, 24/7. Ya meskipun kadang-kadang down lah gitu ya. Tapi kalau itu kita ambil itu gratis. Data itu kemudian kita olah. Saya ahli remote sensing kan, jadi saya olah data itu sehingga saya bisa menentukan di detik keberapa sebetulnya fajar itu muncul. Dan itu ada buktinya. Buktinya video ada. Video itu kalau di ekstrak itu jadi still frames namanya. Still frames itu foto-foto lepas lah gitu ya. Itu ada. Kemudian kita proses dengan image processing. Karena saya ahli remote sensing ya, kita proses dengan image processing. Ada produk-produk
teknologi itu ya. Ada 3-4 biji lah itu. Ada 3D rendering. Sayangnya memang saya tidak bisa ini kan. Kalau lain waktu saya bisa tampilkan lah semuanya. Dan itu semuanya bisa menunjukkan pada detik keberapa fajar itu datang. Pada detik keberapa? Iya, detik. Detik keberapa gitu kita bisa datang. Kita bisa tentukan dan awam bisa melihatnya dengan jelas. Bukti itu. Transaksi dalam Islam itu harus ada buktinya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berdagang kalau dia tidak punya bukti, tidak transparan. Jadi sebagai ilmuwan saya harus memberikan bukti itu secara transparan. Karena saya bertransaksi dengan umat. Saya tidak bisa mengatakan umat percaya sama gua ahli, nggak bisa. Saya harus ada buktinya. Jadi bukti itu ada, videonya ada, foto lepasnya ada. Dari semua itu berarti tidak hanya Indonesia dong yang terlalu cepat. Dari 70 negara atau berapa ribu tempat itu berapa yang meleset? Kalau itu begini, jadi itu kalau secara astronomis, kalau lintangnya tinggi itu, pada satu saat itu dia sangat skew gitu, lintasan matahari itu sangat miring, sehingga kalau di kita cuman pergerakan matahari itu dalam setiap derajatnya katakan 4 menit di Indonesia. Tapi kalau di dekat kutub utara sana bisa 18 menit, 17 menit. Jadi panjang sekali gitu ya. Nah, itulah sebabnya kalau di Amerika misalnya kecepatannya itu bisa 1/4 jam. Lebih cepatnya bisa 1/4 jam. 1/4 jam terlalu cepatnya. Jadi artinya kalau mereka harus berpuasanya itu 1 jam atau sampai 1/4 jam lebih lama daripada seharusnya. Padahal kita tahu di Amerika kadang-kadang sudah 16 jam sendiri, sudah 16-17 malam itu baru maghrib. Itu pertama kecepatannya puasanya terlalu lama. Yang keduanya sholat subuhnya belum waktunya kan, itu yang paling penting sekali itu. Kalau puasa lah karena dia tidak lebih panjang lah kan gitu. Yang nggak boleh lebih cepat bukanya. Jadi ini masalah besar dan menurut saya ini adalah problem dunia Islam. Problem besar dunia Islam. Banyak organisasi besar Islam dunia itu yang kita punya data dari sana, kita punya data di sana, punya data di sana, hasilnya ini. Cuman hasilnya doang. Ini nggak boleh dong. Jadi tidak ada proofnya ya? Iya, tidak ada proofnya. Tidak ada. Jadi data apa itu tidak disebutkan. Bagaimana cara memprosesnya tidak disebutkan. Jadi seperti kalau di Indonesia, siapa yang bisa menentukan waktu sholat itu? Iya, sebetulnya Departemen Agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Kementerian Agama. Jadi memang. Tapi Prof ya, sebelumnya itu dalilnya itu apa ya? Kan Prof kan pastinya ini ada dalil Al-Quran waktu subuh, walaupun ada yang mengatakan nggak ada tuh perintah sholat 5 waktu ya. Ada orang yang ngomong begitu kan? Tapi pasti Prof membaca dalil waktu subuhnya. Kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah itu gimana anehnya kaitannya? Ya sebetulnya ada belasan puluhan hadis sebetulnya ya. Tapi yang paling saya saya pegang betul adalah dalil Al-Quran. Al-Baqarah 187. Yaitu panjang sebetulnya, artinya dihalalkan bagi kamu menggaulai istri-istrimu dan ini. Kemudian di tengah-tengahnya itu wakulu washrobu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam pada saat fajar. Nah, benang putih dan benang hitam menentukan waktu kan ya, mulai puasa. Itu. Jadi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu bukan harfiah benang putih dan benang hitam, tapi adalah peralihan dari malam dan siang. Nah, menurut saya ini adalah malam dan siang. Ini adalah tempat masuknya sains dan teknologi. Jadi artinya malamnya itu adalah sebagai backgroundnya itu adalah langit. Foregroundnya itu adalah bisa benda, misalnya gunung,
tumbuh-tumbuhan. Nah, jika Anda sudah bisa membedakan antara background dan foreground, langit dengan foreground, itulah fajar, tanda fajar. Ya kan, itu hanya bisa dilakukan dengan sains dan teknologi. Tadi tidak bisa kita mengandalkan pada misalnya nas Al-Quran dan hadis saja. Karena apa? Karena kalau misalnya ada bulan, nah sekarang ini hari ini ada bulan kan, itu pasti ufuk kelihatan. Nanti jam-jam 3 misalnya gitu ya, jam 3-4 ufuk udah kelihatan. Tapi apakah itu fajar? Bukan, itu karena ada bulan. Kan? Jadi hanya sains dan teknologi lah yang bisa membedakan bahwa ini sinar bulan. Saat fajar nanti bisa ditentukan gitu. Jadi kalau kita misalnya di sebuah daerah yang gelap, tidak ada bulannya, let's say mungkin karena mendung. Ini di belakang kita ada gunung, depan kita ada tumbuhan misalnya. Kalau kita bisa sudah melihat tumbuhan itu terpisah dengan gunungnya, maka itulah fajar. Ya, itulah fajar. Berarti sholat subuh itu sebenarnya ketika sudah mulai ada cahaya sedikit. Iya, memang. Selama ini gelap biasanya. Iya, matahari itu masih di bawah, di bawah ufuk, tapi sebetulnya sinar fajarnya sudah tertangkap, kira-kira begitulah. Sehingga kemudian kita bisa membedakan antara background dan foreground. Itu. Jadi benang putih dan benang hitam itu adalah background sebagai langit, foreground sebagai sholat fajar itu adalah sholat ketika malam berlalu ya. Itu berlalu. Betul. Jadi kemudian, perpotongan antara. Jadi crossing. Persis. Jadi kira-kira sebetulnya itu anunya. Saya juga sudah memproduksi YouTube banyak video saya. Cuman memang tidak terstruktur dan tidak profesional seperti dicecar inilah. Dicecar ini tidak profesional juga, tapi proporsional. Baik. Nah itu untuk sholat subuh ya. Sebelum kita katakan nanti itu kemana informasinya sudah disampaikan. Kalau untuk sholat isya yang katanya terlalu lambat, itu kan kita sekarang let's say sekarang sholat isya itu jam berapa ya? Jam 7 lebih ya sekarang? 19.15. Berarti harusnya kira-kira 20 menit sebelumnya lah. Berarti 18 sampai 20 menit sebelumnya ya. Karena kalau 18.25 sampai 18.30 itu perang di Penogoro. Jadi itu gimana itu indikasinya, Prof? Nah, memang begini, terus terang aja memang kalau yang untuk Isya ini saya belum banyak datanya. Jadi karena saya lebih konsentrasi. Jadi begini, sebetulnya sudah ada yang ditulis di buku yang pertama saya jadi kan ada saya tahun ini saya menerbitkan 4 buku. Di buku yang pertama ada itu, tapi datanya itu lebih kecil lah. Misalnya data subuh kita ada 300. Sayang Prof nggak bawa bukunya ya. Insya Allah saya kirimkan dengan pakai GoSend ya. Saudara sekalian, Prof akan kasih bukunya dan nanti kita akan tampilkan ya. Baik ya. Jadi datanya lebih sedikit gitu. Tapi dan setelah buku yang pertama itu, di buku 2 dan 3, 4 saya konsentrasi pada subuh saja. Pada subuh saja. Karena terus terang aja waktu ya. Waktu karena begini. Kalau misalnya saya harus mengambil data real time di New Zealand, 1:30 malam saya harus bangun. Jam 2 pagi saya harus mengambil data Australia. Filipina jam 3 malam. Thailand jam 4 pagi seperti Indonesia. Nggak tidur kan, jadi kalau saya Isya juga harus ngambil. Itu ngambilnya pakai apa? Ada alat apa? Jadi webcam. Jadi di resort itu ada web camera. Web camera. Some of them are even 4K camera, 4K webcam camera. Jadi dan profesor bisa akses di di YouTube. Di YouTube, ada yang ada di YouTube, ada intinya saya bisa akses dari meja saya lah gitu. Karena dari tempat tidur saya. Resort yang ada di seluruh dunia itu ada webcam yang bisa menunjukkan dan bisa memperlihatkan kapan fajar itu tiba. Betul. Nah persoalannya adalah tentu saja dia tidak bermaksud itu kita ambil tapi itu menjadi alat tools. Nah persoalannya begini, Prof. Kalau untuk subuh, Profesor punya keyakinan berapa persen? 99.9%.
Jadi 9,9% saudara sekalian, dan saya udah bilang jangan 100%. Kalau 100% itu absolut, itu punya yang maha kuasa. Jadi berat kita 100%. Yeah. Tapi tadi Isya katanya belum terlalu mendalam seperti subuh. Bisa judgement bahwa itu terlambat 20-30 menit itu bisa dipegang. Sama. Karena secara... Tapi katanya belum mendalam tadi. Ya, tapi kita bisa simpulkan. Karena begini, sebetulnya bola bumi itu kan bentuknya kemana-mana sama. Ya, bulatnya semua sama. Masa antara subuh dan beda? I see. Jadi sudut kedalaman mataharinya itu harus sama. Harusnya sama. Jadi kalau subuh saya sudah dapat, insya Allah sebetulnya Isya pun sama. Jadi Isya itu apa penentuannya? Kalau subuh kan tadi kan? Ya, menghilangnya syafaq. Yang tadinya siang kemudian jadi malam kan gitu. Jadi gelap. Kalau jadi sama aja kan sebetulnya. Maghrib itu peralihan ya antara seperti subuh juga ya. Iya. Peralihan siang dan malam. Iya. Tapi begitu sudah hilang semua. Iya. Bekas-bekas siang. Iya. Itulah kita masuk Isya. Iya. Dan itu. Jadi dalam grafiknya itu kalau misalnya yang tadinya terang misalnya gini, yang tadinya terang begini. Kemudian dia begini, atau dari tadinya begini jadi begini. Jadi Isya itu waktu malam intinya ya, pas malam. Jadi sebelum Isya itu waktu peralihan antara siang dan malam ya. Gitu, luar biasa ya, Prof ya. Coba kita bacakan. Jadi alhamdulillah masih ada yang nonton, Prof. Ada 410 watchingnya. Minimal Profesor 417. Minimal Profesor sedang berceramah di depan 400-an peserta ya kan? Karena mengingat ini sudah overnight, sudah lebih dari jam 00. Kita coba bacakan yang ini. Tapi yang ngata-ngatain berjiwa besar saja, Prof. Nggak apa-apa. Biasalah ya kan? Iya. Kemudian nah ini ya, Sudirman Tausan ya kan? Tos-tosan maksudnya ini kan. Korelasi dengan Muhammadiyah, sholat subuh harus diperlambat 8 menit dari yang selama ini. Itu dapat informasi itu, Prof. Iya. Paham kan? Sebetulnya saya kan ada di ini juga dalam penelitian tim itu sendiri sebetulnya. Ada tiga tim yang digunakan santai aja. oleh Muhammadiyah untuk menentukan itu. Cuman memang Muhammadiyah masih terlalu moderat. Dia tidak mau radikal. Tidak terlalu radikal, menurut saya seperti itu. Jadi makanya masih tetap, ya bagi saya itu terserah lah kalau itu keputusan politis kan sebetulnya. Tapi secara saintifik itu masih Prof kurang. Ikut yang saintifik ini ya kalau sholat? Iya dong. Iya dong. Berarti nggak pernah berjemaah di masjid dong? Tidak pernah saya sekarang. Sudah sekitar 3-4 tahunan barangkali. Berarti berjemaah sendiri di rumah. Iya. Kemudian ya sebetulnya begini, saran saya pada masjid itu tolong diundurkanlah seperti di Masjidil Haram kan? Iya. Azan diberi jeda 30 menit. Iya. Supaya saya yakin bahwa itu sudah masuk. Tapi ternyata tidak mau diterima, ya sudah. Berarti saya yang tidak. Tapi di Masjidil Haram benar berarti? Oh iya dong. Itu Masjidil Haram. Makanya kalau kita di Masjidil Haram atau di Nabawi gitu ya, kalau kita sudah sholat itu sudah selesai sholat kan terang benderang itu. Iya. Langit itu. Karena mereka mengundurkan itu sampai 30 menitan kan. Iya, karena kita kadang-kadang dia jam 2 itu sudah azan dulu rasanya. Kan ada azan permulaan tuh kayaknya. Oh iya, itu azan awal itu ya. Azan awal kan. Kemudian ada azan yang memang subuhnya, tapi dari azan ke itu baru 30 menit lagi. Iya. Oke. Pantesan kata ini Arief Budiman ya, entah Arief Budiman yang mantan ketua KPU atau bukan, tapi Arief Budiman ini kan sejuta umat namanya. Pantesan kok pagi banget. Oke, ini nggak perlu ya. Kemudian katok nggak ngerti ini. Kalau kati itu bahasa Palembang nggak ada, katok itu ya celana pendek. Bahasa Jawa. Iya. Masya Allah, Prof Tono mantap. Selalu saya membaca hasil riset beliau ya. Terima kasih. Pikirkan dalam salam tobat ini. Timnas pasti juara, nggak ada hubungannya. Kemudian apa ya ini
ada yang bilang Muhammad Rizky, kok bisa ya kecepatan? Nah ini penting juga nih Rizky ya, bukan Rizky ya, Rizky yang nanya ini. Kalau Rizky lagi ulang tahun sekarang. Jadi kok bisa ya kecepatan itu? Maksudnya ini kan yang menentukan Kementerian Agama. Kementerian Agama menentukannya berdasarkan ilmu falak, ilmu perbintangan. Itu wallahu alam. Ya. Dan kalau memang seperti itu, ya tunjukkan aja buktinya. Oke. Ya kan? Tunjukkan buktinya, bagaimana, apa datanya, bagaimana menghitungnya, kemudian ada buktinya yang harus dapat dipahami dengan mudah oleh awam. Oke. Iya dong. Seperti kalau misalnya kita bayangkan kalau kita ke bank saja, kita mau deposit atau mau ngambil duit, itu bank itu menceknya 3 kali loh uang kita itu, 1 juta nih ya. Hitung 1 juta manual, tumpukannya dibalik. Hitung lagi 1 juta. Kemudian taruh di mesin. Prof tahu karena di dalam mesin itu, Prof ya. Jadi itu dihitung kan? Oke. Masa urusan 1 juta aja sampai diceknya 3 kali seperti ini? Apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat. Sholat fajar itu pahalanya lebih besar dari seisi langit dan bumi. Bayangkan, masa tidak ada buktinya? Jadi kalau memang ada yang mengaku bahwa itu sudah betul, silakan, mana buktinya? Bagaimana ngitungnya? Bagaimana fajarnya kelihatan di detik tersebut oleh orang awam? Itu yang harus dibuktikan. Kalau marah ke sini, Bro. Ada ini. Jadi biar kita nggak ngantuk nih, sobat daerah sekalian udah. Tapi tambah nih penontonnya, Prof ya. Jadi ini sudah disampaikan ke Kementerian Agama, Prof. Temuan ini. 1 Agustus 2017. Kami sudah diundang oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya sampaikan pada saat itu memang ini timnya tim UHAMKA ya? Ya, UHAMKA. Itu tapi tentu saja pada saat itu data kami barangkali baru sekitar 200-an ya. 200-an karena itu 2017 1 Agustus. Nah, MUI menjawab bahwa ini domainnya Kementerian Agama. Karena MUI hanya memberikan fatwa saja. Terus di tim itu, di tim MUI itu ada pejabat Departemen Agama. Kami akan sampaikan dan insya Allah akan kita undang. Tapi nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada. Tidak pernah ada undangan. Tidak ya mudah-mudahan ya, kalau ada pejabat dari Kementerian Agama, ya mungkin bisa dipertimbangkan lah, tidak ada salahnya kan. Tentu kan Prof Tono tidak bermaksud tidak baik dan juga tidak mencari keuntungan dari ini. Betul. Ini kan bukan perdagangan ya, tapi ini adalah justru memberikan informasi yang benar ya. Kemudian ini ada yang bilang ini Mr. Experience in Top Religion, Fix Religion Right Time, Correct, Thanks for Young. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Kemudian ayo terus perjuangan supaya jadwalnya tidak salah lagi. Nah itu kan perlu menyampaikan ke orang ya, karena kita tahu bahwa yang namanya perubahan-perubahan dulu ada kan zaman abad pertengahan, Galileo Galilei ya kan? Betul, ya. Nicolaus Copernicus ketika mengatakan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi tapi matahari, teorinya heliocentris itu kan sampai dipenggal tuh keponakan dia. Ada yang suruh minum racun gitu ya. Kan suruh minum racun gitu. Itu ya tentu tidak sampai suruh minum racun, tapi maksudnya perjuangan itu kan kadang tidak mudah menyampaikan kebenaran. Persis. Ya itu saya sadari lah itu. Segala konsekuensinya, itulah sebabnya saya kemudian konsentrasi saya jadi pemain global. Jadi saya ngapain saya berkutat di permainan lokal kan? Saya kan tunjukkan ini tidak hanya kaitan bagi umat Muslim atau umat Islam di Indonesia, tapi umat Muslim di bumi ini. Di bumi 1,8 miliar manusia Muslim di dunia. Jadi itu menurut saya visi kami. Ini memang harus merubah peradaban ini. Ini dia adalah mimpi merubah peradaban karena bukan terjadi di Indonesia saja. Di Amerika itu bisa terlambatnya terlalu cepatnya 1 jam lebih, 1 jam sampai 4. Sampai 1 jam seperempat. Jadi memang. Jadi ketika main di global itu bentuknya apa? Bentuknya karya tulis yang di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu.
Insya Allah, dan itu total kan jadi salah satu buku saya yang pertama itu sekarang sudah diterjemahkan. Bentuknya buku ya? Buku ya, buku. Bukan book readers apa gimana? Ya itu e-book. Ada dua macam. Ada e-book, ada printed. Oke. Ada printed. Jadi itu tersedia di Amazon.com di seluruh dunia. Jadi di Australia bisa dipesan di Australia, Jepang di Jepang gitu kira. Nah, kemudian salah satu buku yang pertama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cuma memang sayang yang menerjemahkannya ini belakangan agak sakit-sakit, jadi agak terlambat. Seharusnya target saya tahun ini bisa terbit juga dalam bahasa Arab itu. Berapa persen sudah terjemahannya? Udah 95%. Cuman jadi tinggal finalizing lah, tapi kasihan jadi beliau lagi agak sakit gitu, jadi saya tidak terlalu paksa-paksa lah. Insya Allah dalam tahun yang akan datang kami mentargetkan menerbitkan 6 buku lagi. Jadi total 5.000 halaman buku. Semuanya apa ya? Proven lah gitu, ada gambarnya, ada. Jadi yang banyak itu justru proofnya itu. Iya, gambar. Buktinya itu yang banyak. Jadi begini, buku pertama itu memang menjelaskan tentang algoritmnya. Tentang teknologinya, sainsnya, bagaimana ngambil data, bagaimana memproses data, bagaimana algoritmnya, bagaimana membuat programnya ke komputer, itu ada di sini. Nah, yang lainnya ini adalah saya ngambil gambar di sini, data di sini, gambarnya ini. Jadi yang dari tempat itu ngambil gambar yang istilahnya tadi apa tadi? Twilight. Iya, Twilight. Bukan ngambil gambar yang pada waktunya. Video, pada waktunya. Iya, pada waktunya. Yang diambil ini sebelumnya. Jadi ada 6. 3 sebelum fajar datang, 3 setelah fajar datang, kira-kira gitulah. Dan saat fajarnya sendiri. Ya, fajarnya sendiri. Jadi itu yang kita inikan. Nah, itu jadi mudah-mudahan dalam tahun depan ini saya akan menerbitkan 6 buku lagi. Jadi total sebenarnya ada 5.000 halaman, dan ini akan insya Allah akan menjadi literatur tentang kajian subuh yang paling komprehensif di dunia. Insya Allah. Dan versi Indonesianya nggak ada, kecuali yang edisi yang pertama yang itu ya memang ya, karena memang saya lebih apa ya, to be honest, capek lah berargumentasi dengan yang gitu-gitu. Ya udahlah, pokoknya saya karena memang kalau kita bicara soal waktu subuh ya dealing with dengan penduduk dunia ya. Betul. Tidak hanya soal muslim di Indonesia. Betul ya. Kemudian Ratna Nurhayati, jadi kita sendiri saja menunda subuh 20 menit dan menjaga jangan telat sholat maghrib. Jadi kalau misalnya pemerintah atau Kementerian Agama belum mengadopsi ini, jadi jalan tengahnya adalah setelah azan subuh kita tunda dan baru sholat 20 menit. Kalau saya 30 menit. 30 biar aman ya. Biar aman ya. Jadi buat Ratna Nurhayati biar aman 30 menit setelah azan subuh, dan untuk sholat maghrib jangan telat. Betul. Kira-kira begitu, kecuali jamak. Kalau jamak lain lagi ya. Tapi kalaupun jamak kan juga bingung nih, jamak takhir atau bukan nih. Amin Zahra, ini baru Prof mendalami ilmu dunia dan akhirat, buat Bang Era makin cadas. Salam dari Cibinong Bogor, Bang Era. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. RH Channel mantap. Ini kemudian ini biasanya ada selalu orang-orang yang begini yang men-challenge ya. Ini mohon maaf Prof, saya baca. Indonesia Berdaulat namanya. Apalagi ini Pak Profesor. Padahal Muhammadiyah juga banyak ahli falak dan hisab. Juga banyak doktor dan profesor di sana. Semoga info ini ditindaklanjuti para ahli di negeri ini agar tidak buat gaduh. Ya, memang seharusnya begitu. Ini mari kita sama-sama mengumpulkan sebanyak mungkin data dan gitu. Ini kan bukan soal mendukung Jokowi. Kan ini sobat Era sekalian, tidak ada kaitannya sama Pilpres 2024. Dan kaitannya sama soal akhirat ya kan? Dan threshold 0%. 0%. Kan nggak ada kaitannya dengan 0%. Salam 0% ya. Gitu. Ini adalah kita tidak ingin memfeta kompli yang ikut profesor atau pendukung 0%, nggak begitu ya. Kemudian tapi ada juga bilang
ini mohon maaf Prof ya, ini ada aja orang-orang yang aneh-aneh kan kalau komentar. Nah ini ya, sebentar. Hai Irmanda Channel. Hai Prof, apakah Anda seorang penganut pluralisme? Apa hubungannya? Nggak tahu. Tapi bisa mau jawab nggak? Nggak ada kaitannya lah ini urusan. Ya? Ini sains dan teknologi ini. Okay. Kemudian Reboot W ya, Reboot W itu nggak tahu W-nya apa. Maaf Prof, diambil datanya di negara-negara lain, jangan sekaligus dalam satu hari, tapi mungkin satu hari satu kota sampai dengan selesai. Gimana kalau seperti itu Prof? Iya begini, pengambilan data itu kan sebenarnya secara statistik harus random. Itu aja. Jadi pemilihan negara itu kan sudah random. Kemudian pengambilan datanya saya mengambil setiap hari, tapi kadang-kadang kan ada bolong juga, misalnya webcamnya down, ya tetap bolong kan. Jadi sebetulnya semuanya sudah random. Kaidah statistik itu sebetulnya random, udah itu aja. Jadi itu asal diperhatikan. Artinya random itu adalah untuk memangkas adanya bias. Untuk menghilangkan adanya bias. Random ini saya ingatnya yang paling banyak elektabilitasnya itu ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo, ada kaitannya ya, random range. Itu survei elektabilitas. Kemudian ini mirip seperti penentuan awal dan akhir Ramadan. Metodologi berhadapan dengan metodologi. Kaum konservatif kata teknologi adalah bid'ah. Ini Prof mendalam itu juga kalau soal awal dan akhir Ramadan. Iya. Cuman menurut saya konteksnya sebetulnya sangat berbeda sekali. Karena kalau yang waktu subuh ini hanya matahari saja. Tidak ada kaitannya dengan bulan. Gak bulan hanya kalau tadi itu misalnya ada sinar bulan, jadi ufuk sudah kelihatan. Nah itu hanya teknologi saja yang harus menapis sinar bulan itu supaya jangan pengaruhnya mengganggu sinar fajar, kenakan fajar gitu. Tapi kalau yang tadi awal bulan itu ketiga benda langit ini semua bumi, bulan dan matahari. Jadi ini lebih kompleks, lebih complicated. Makanya ribut melulu ya. Kalau misalnya saya harus menjelaskan, saya bisa jelaskan. Saya bikin animasinya segala macam. Tapi saya kira tidak bisa hari ini lah. Tidak bisa hari. Itu harus lain waktu. Prof sendiri mengatakan bahwa itu berat ya? Itu bukan berat, artinya begini, semuanya kan sudah enggak, maksudnya lebih kompleks. Iya, lebih kompleks. Lalu bagaimana penentuan Ramadan itu? Apakah itu bisa dipercaya? Bisa ya. Bisa. Jadi metodenya udah proven juga. Proven juga. Kalau enggak kan nanti bingung kita malah ya. Enggak. Sudah Pandu Wiguna, provider aliran sesat. Tapi bukan profesor, itunya nulisnya provider ya. S sama D dekat ya, SD ya. Ini masih SD maksudnya, masih SD ya. Kemudian Pandu Wiguna ada bikin agama baru ini profnya. Bagus juga diundang dari pihak lain supaya ada penyeimbangnya Bung RH. Ya, gelas besar nih namanya. Kalau Anda ada penyeimbangnya ya tolonglah disampaikan ke sini juga ya. Kemudian emang ada yang bantah-bantah profesor selama ini? Oh ya, adalah pastilah itu ya. Ya cuman kalau mari beradu data, mari beradu metodologi kan, gitu, statistik itu. Jangan cuman main klaim aja gitu ya. Kemudian ini ada yang bilang ajak diskusi dengan Habib Kribo, Prof Tono nggak tahu Habib Kribo itu siapa ya? Habib Kribo itu Babi Aldo ya. Habib Kribo diskusinya sama Babi Aldo biasanya. Kemudian sekarang siang lebih panjang, jam 5 saja sudah terang benderang. Oh iya, kalau jam 5 sudah terang benderang lah. Jadi maksudnya intinya adalah prinsipnya itu bukan pada jam berapa, tapi pada fajar itu pada kapan fajar itu gitu ya. Karena memang sebetulnya matahari itu kan kalau misalnya bulan Juni itu kan ada di atas, di utara Khatulistiwa kan. Kalau
kalau padahal kita kan ada di lintang selatan, jadi memang ya jauh. Tapi kalau dia mendekati Desember, ini kan sudah lebih dekat dengan khatulistiwa. Itu memang setiap itu berubah. Jadi memang tidak bisa dijadikan patokan di jam 5 itu. Ya, tidak. Jadi kita kalau menentukan subuh tuh bukan jam 5 tapi fajar ya. Ya, fajar. Gitu. Kemudian Buya ajak diskusi terbuka dengan Buya Sakur, sang raja asumsi. Saya nggak ngerti Buya Sakur itu siapa ya? Nggak tahu, itu jangan jawab Prof. Terima kasih Prof, tono pencerahannya jadi tidak mengantuk. Tanya Prof, bagaimana hasil perbandingan data 8? Apakah ada kesesuaian yang saling menguatkan kesimpulan Profesor? Data 8 itu lembaga penerbangan antariksa nasional. Begini sebetulnya. Nggak tahu 8 ini gabung sama BRIN nggak sekarang ya? Mungkin udah masih tersendiri ya. Saya kira gabung semua. Oh, gabung juga? Saya kira ya. Oh, sama BRIN gabung juga ya? Saya ingat saya tahu saya. Oke. Begini, kebanyakan di Indonesia itu menggunakan namanya sky quality meter. Oke. Alatnya ya, alatnya itu sky quality meter. Problemnya terbesar sky quality meter itu termasuk sensor non imaging. Jadi tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Jadi inilah yang bukti yang paling penting untuk orang awam nih. Tidak bisa orang cuma dikasih angka aja doang gitu lah. Harus ada gambarnya, bukti. Nah, di Indonesia itu kebanyakan masih menggunakan sky quality meter. Setahu saya 8 pun masih menggunakan itu. Jadi tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya, tidak ada buktinya. Walaupun teknologi memungkinkan itu. Sebetulnya iya. Saya khawatir nanti teknologi itu bisa menggambar, bisa memotret akhirat tuh. Enggak lah. Enggak mungkin. Enggak. Itu bisa kita diskusikan, penjelaskan yang lain ya di lain waktu lah. Lain waktu. Tapi kemudian juga saya tiba-tiba ya kan. Nah, kecuali Rasul bisa melihat, ada melihat surga dan neraka ya kan. Nah, jadi bahkan menurut saya teknologi yang kita develop ini sekarang ini menggunakan webcam itu mungkin pertama kali di dunia nih. Iya, jadi itu. Tapi begini, ada yang men-challenge Prof. Woi, bagaimana dengan Alaska yang nggak ada matahari selama 3-6 bulan? Ya, kita ini tadi saya waktu saya pergi ke sini, saya sedang mengambil data Tromsø. Tromsø itu di Norwegia. Lintangnya kira-kira 70 derajat. Jadi dalam bulan-bulan ini memang matahari tidak pernah terbit ini. Selalu di bawah. Tapi fajar ada muncul. Fajarnya kelihatan. Jadi fajar kelihatan, tapi tidak sampai matahari terbit. Walaupun sebuah daerah itu matahari itu tidak terbit di bawah terus, tapi fajar itu selalu ada. Iya dong. Ada dong. Jadi begitu saudara sekalian ya. Nanti di saat summer matahari itu tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam. Nah, itu juga problem. Nah, ini data ini semua kita ambil. Karena kita nanti akan merumuskan bagaimana kalau misalnya matahari tidak pernah terbenam. Sholat duhurnya kapan, asarnya kapan, itu mudah-mudahan secara saintifik kita bisa menjelaskan yang harus bisa dipertimbangkan oleh para ahli syariah kan gitu. Karena orang begini Prof bilang, kita kan biasanya pakai perasaan kan kalau kita berpergian kan. Tapi ketika kita berpergian ke Amerika atau Eropa, mau nunggu gelap-gelap nggak gelap-gelap sampai jam 9 malam kan. Betul. Akhirnya pakai perasaan aja, atau orang mengatakan ya sudahlah kita ikut Indonesia. Waktu Indonesia aja. Gitu. Ya, itu tentu saja adalah wilayahnya para ahli syariah. Kita nggak sampai situ ya. Tidak sampai. Profesor hanya membutuhkan secara saintifik fajar itu kapan. Betul. Kira-kira begitu. Iya, betul. Fajar tadi benang merah dan benang putih. Benang hitam. Benang putih. Ini Ustadz Dewa tertawanya kenceng. Jadi benang putih dan benang hitam ya, karena benang merah itu kesimpulan gitu kan. Benang merah. Tapi koko ayam nggak bisa ya dijadikan tidak bisa. Siapa tahu dia koko ayam karena kata koko ayam tanda fajar ya kan. Coba ajak ngobrol sama UYM, Bang Refli. UYM itu apa ya? Ustadz Yusuf Mansur. Nggak ada hubungannya. Saya kira Ustadz lagi ada masalah sekarang ya. Gitu.
Apa ini? Salam 0% Bang, minta pendapat flat earth menurut Profesor Bang RH, please. Apa flat earth itu apa? Flat earth itu jadi gini, ada anggapan memang bumi itu datar. I see. Oh, flat. Flat earth. Yeah. Nah, ini memang menyesatkan lah menurut saya ya. Kadang-kadang kalau di kalangan orang Islam itu hanya melihat dalil-dalil Quran, nasil Quran misalnya, bagaimana bumi dihamparkan. Wah, berarti dihamparkan itu rata, bangsa begitulah ya. Tapi misalnya ada lagi begini, di Yasin 37 itu dikatakan bahwa wasyamsu lajli mustaqarrillah, begitulah ya, atau saya agak lupa lah, tidak. Tapi intinya adalah dan bulan dan matahari bergerak berjalan di lintasannya, ada apa di manazilnya gitu ya, di manazilnya. Mohon maaf kalau sampai salah lah. Tapi intinya kemudian orang Islam seperti ini menganggap bahwa kalau begitu yang bergerak itu matahari. Matahari mengelilingi bumi gitu loh, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Itu teori geosentris tadi. Nah, itu geosentris. Tapi mereka lupa bahwa di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah sedang menceritakan bagaimana perubahan malam dan siang. Kalau perubahan malam dan siang itu sebetulnya perjalanan matahari semu. Jadi semu itu adalah matahari bergerak ini sebetulnya karena bumi berputar, berotasi. Jadi seolah-olah bumi matahari mengelilingi bumi. Padahal itu karena gerak matahari buminya berpusing gitu, berotasi. Berpusing itu Malaysia gitu. Lama profesor di Malaysia kan? Makanya berpusing dia. Jadi ini memang harus itulah sebabnya pentingnya sains dan teknologi itu untuk dipahami gitu. Jangan cuma membaca nas Al-Quran dengan tekstual seperti itu aja, itu sangat berbahaya menurut saya. Tapi tidak bisa didebat lagi, artinya scientific sekarang sudah terbukti bahwa bumi itu bulat dan tidak rata lah. Kecuali katanya yang saya baca, tapi itu wallahu alam ya, kalau salah nanti ada hamparan baru waktu kiamat pada mahsyar. Itu lain lagi lah itu. Nggak ada lagi yang malam dan siang. Berdoa kita kan. Karena kalau enggak nanti kita panas. Sana memang hamparannya luas. Nah, nanti sobat daerah sekalian, pemimpin adil tuh nanti ada lagu ya. Saya kasih syair pemimpin adil ya. Kalau nggak adil nggak ada pernaungan ya. Gitu. Ada yang bilang dari Kemas Ahmad Zen, Bang RH, koko ayam itu tanda ayamnya masih ada. Benar juga ya. Kalau ayamnya nggak ada, dia nggak akan berkokok lagi. Kata Rocky Gerung, ini siapa yang dulu nggak jelas ini. Ada yang ini tadi menarik ya. Ada yang mengatakan, nah ini MOG Indonesia. Ini pernah dibahas oleh Syekh Imran Hosei beberapa tahun lalu. Syekh Imran menertawakan cara kerja Kemenak dalam menentukan jadwal sholat terutama subuh. Maju terus bro. Pernah dengar ini? Memang ada yang pernah mendiskusi, tapi kalau nama Syekh itu saya belum pernah dengar ya. Itu. Apalagi ya? Nah ini, izin Bang Refli, waktu kecil saya pernah melihat banyak bintang-bintang berjalan. Bahkan teman-teman kecil saya pun melihat sekitar tahun 97. Apakah itu Prof? Ya itu meteor kan sebetulnya. Meteor. Berjalan. Yang namanya meteor tuh selalu ada. Ketika dia masuk orbit bumi, ya betul, ya, terbakar, dia terbakar. Tapi ada juga yang selain dari alam raya jatuh. Dan yang jatuhnya yang dibuat cincin. Saya ada cincin batu meteor soalnya. Cuma karena nggak cocok jari dengan cincinnya nggak dipakai, ya kan? Kemudian, apalagi nih? Wow, daging semua sangat mencerahkan. Pentingnya ada perdebatan. Wah, luar biasa ya. Padahal yang kita bicarakan bukan soal jual daging ini. Ini kayak bahasa yang sekarang kok. Kalau bahasa itu ada isinya semua, dibilang wah daging semua ya. Itu. Syekh Imran Hussein itu mantan imam masjid di PBB asal Trinidad.
cek saja di YouTube. Oh, rupanya ada gitu ya. Jadi mungkin Prof bisa juga. Bisa saya kontak lah itu untuk. Atau dikontak gitu ya. Syekh Imran Hussein, mantan imam masjid di PBB. Wah, ini berarti imam antar bangsa. Kira-kira imam antar bangsa dia ya. Oke. Ini ada juga yang orang bilang nih, saat menjelaskan harus mengundur 20 menit tapi nggak bisa menjelaskan soal Alaska tadi. Ya memang tidak bisa digeneralisir kan, karena memang kalau mataharinya tidak pernah terbit dalam bulan-bulan ini kan tidak pernah terbit, itu tentu ada perlakuan khusus. Ya, ada perlakuan khusus itu. Nah, perlakuan khususnya bagaimana? Tunggu datanya sampai selesai semua dulu kan gitu. Kan saya belum bisa menyimpulkan. Ya jangan begitu dong. Siapa tadi yang ngomong ini? Imelda atau siapa nih katanya? Jadi kita bicara tentang yang data yang in general, yang malam dan siangnya kelihatan ya. Tapi untuk yang nggak pernah terbit matahari di bawah, sesuatunya nggak mau nongol-nongol, itu bukan berarti tidak ada fajarnya. Fajarnya tetap ada, tetapi harus khusus kira-kira. Khusus Jadi, saya kan lagi ngambil data sekarang ini sampai nanti sekitar bulan Januarian gitu. Jadi tenang, pasti akan sampai Alaska juga. Insya Allah. Itu. Alas kaki. Alaska itu. Prof, tidak terasa ya kita sudah 50 menit lebih ngomong tentang sholat subuh ini, padahal subuhnya sendiri kadang-kadang cuma 2-3 menit aja. Atau paling lama 5 menit ya. Tapi pembicaraan waktunya bisa memakan waktu hampir 1 jam. Silakan Prof, mungkin bisa menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan kepada sobat era sekalian ya. Terima kasih sekali. Jadi yang saya ingin sampaikan itu sebetulnya bahwa ini adalah momentum kita untuk merubah peradaban. Dari peradaban yang tadinya kita terima sajalah semua apa yang sudah diberikan oleh ulama-ulama terdahulu, dan menganggap bahwa ulama terdahulu itu maksum, tidak bisa di-challenge, tidak boleh dianggap tidak pernah bersalah gitu. Menurut saya itu tidak tepat lah. Karena bukti-bukti sekarang sudah sangat banyak sekali dan semua orang bisa mengambil data. I see. It's open. It's open and available 24/7. Jadi kalau Anda silakan ambil data sendiri. Kalau bisa diproses, kalau mau belajar memprosesnya, baca buku pertama saya. Semuanya terbuka, algoritmanya terbuka dan sebagainya. Silakan. Kalau tidak bisa berikan ke saya akan proseskan. Dan itu semua nanti ada bukti-buktinya. Gitu. Jadi mari kita hilangkan anggapan-anggapan bahwa ulama terdahulu itu bebas salah. Nah, ini yang seperti ini yang yang harus dirubah lah kira-kira dalam gitu. Soal penentuan waktu sholat. Bukan soal yang lain. Ini tentu saja harus tekanannya seperti itu karena ini adalah menyangkut sains dan teknologi ini, bukan cuman seperti Maurice Bucaille juga ya, yang dari dokter bedah dari Perancis itu yang akhirnya dia masuk Islam karena menemukan sesuatu yang sangat bisa dijelaskan dari sisi saintifik ketika dia membedah soal Quran ya. Sudah Prof, ada lagi? Ya sudah, terima kasih, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara sekalian ya, itu tadi dengan Profesor Tono Saksono. Tono Saksono. Baru 50 menit saya berjumpa sudah mau mengubah nama orang. Profesor Tono Saksono. Ini namanya tipikal Sunda sebenarnya karena ada O-nya. Jadi tidak Sunda, tapi pengulangannya seperti Sunda. Saya ingin menutup ini dengan joke yang pernah disampaikan Gus Dur atau siapa, saya lupa. Ini mohon maaf ya, lupa. Tapi intinya dalam debat, ya kan, soal subuh, ada kelompok mengatakan pakai kunut, ada yang bilang enggak. Nah ini joke ya, ini mohon maaf. Lalu tiba-tiba sekarang tidak ada lagi perdebatan antara kunut dan tidak. Karena dua-duanya tidak sholat subuh. Itu saja saudara sekalian. Sampai jumpa dan mudah-mudahan nanti ada bukunya yang dikirim ke RH Channel dan nanti hasil penelitian lanjutnya kita akan report terus-menerus. Ada yang mengatakan
jangan percaya begitu saja. Ya memang kita harus terus challenge ya, check, recheck and triple check. Tapi tentu kan kita tidak punya kemampuan untuk menjalani profesor. Saya pun juga nggak punya kemampuan. Kalau dia cerita tentang Undang-Undang Dasar 45, presidensial threshold, insya Allah saya bisa challenge. Tapi dia nggak bisa. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Tetap aja salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.